Apakah somasi harus melalui advokat? Bagus sekali ya teman-teman pertanyaan dari ibu ini yang berkomentar di video saya sebelumnya. Membahas tentang somasi, sebenarnya apa itu somasi? Somasi itu diartikan sebagai teguran hukum. Teguran hukum terhadap debitur yang dinyatakan lalai dari surat perintah atau akta sejenis atau berdasarkan ketentuan perikatan sendiri. Dalam artian debitur lalai atas perjanjian yang telah disepakatinya oleh kreditur. Dalam artian telah terjadi perjanjian antara kreditur dan debitur. Bahasa sederhananya, telah terjadi perjanjian antara si pemberi hutang dan si pengutang. Apa yang diperjanjikan? Tentunya kapan waktu terhadap si pengutang untuk melunasi hutangnya, prestasinya kepada si pemberi hutang. Apa dasar hukumnya terhadap somasi tersebut? Berdasarkan pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau 1238 disebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan kewajiban dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut, ada dua keadaan menjadi tolak ukur untuk menentukan saat debitur lalai atas prestasinya kepada kreditur. Yang pertama, debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui suatu surat atau akta sejenis yang berisi tentang saat kelalaian debitur. Yang kedua, debitur lalai apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan kapan saat pemenuhan prestasi dan tenggang waktu pemenuhan prestasi itu telah lewat atau berakhir, tapi debitur belum memenuhi kewajibannya. Jadi, apakah somasi itu harus melalui advokat? Jawabannya tidak. Somasi itu bisa dilakukan oleh para pihak, yaitu debitur atau kreditur, sebagaimana mereka telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tetapi banyak masih masyarakat di Indonesia yang tidak paham untuk membuat surat somasi tersebut, sehingga harus menunjuk orang yang memahami, paham hukum, yaitu pengacara, lawyer, advokat, untuk memberikan suatu pandangan terhadap bagaimana cara untuk membuat somasi itu sendiri. Dan pada pengalaman saya pribadi, apabila somasi itu dilakukan oleh kuasa hukum untuk mendampingi si kreditur atau debitur, maka orang yang disomasi akan lebih terkena mentalnya untuk melakukan etikat baik ketimbang pribadi sendiri yang melakukan somasi tersebut kepada si pengutang contohnya. Kenapa? Orang banyak menganggap sepele ketika kita melakukan perbuatan somasi itu sendiri. Orang merasa
dia hanya menggertak, dia hanya mencoba untuk menakut-nakuti kita. Tetapi kalau kita menggunakan jasa seorang pengacara, maka orang akan berpikir bahwa kita telah serius dalam hal ini untuk mengambil langkah atau proses hukum selanjutnya apabila somasi itu tidak diindahkan dengan etikat baik. Jadi itu saja yang dapat saya jawab dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap mau belajar, dan bila ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar, saya akan menjawab pertanyaan kalian di video saya berikutnya. Terima kasih.